Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-111. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, kembali Empu Sodo diamuk oleh kebimbangan. Sekali-sekali di kejauhan terdengar anjing liar menggonggong bersahutan. Empu Sodo memasang telinganya baik-baik. Anjing itu telah menimbulkan kecurigaannya pula. Terdengar suaranya berkepanjangan dan berputar-putar di lereng Bukit Gundul ini. Apakah anjing itu melihat harimau? Atau mereka melihat seseorang mendaki bukit ini? Katanya di dalam hati, tetapi ia tidak mengatakannya kepada kedua orang muridnya itu. "Bagaimana guru?" desak kuda Sempana. "Aku tidak akan kembali, setidak-tidaknya malam ini," sahut Empu Sodo. "Entahlah besok pagi-pagi, mungkin malam ini aku dapat mempertimbangkannya, tetapi malam ini aku akan bermalam di seberang Bukit Gundul ini." "Kenapa terlampau jauh?" "Banyak bahayanya di Bukit Gundul ini, harimau, anjing-anjing liar dan orang-orang liar itu. Tetapi anggaplah kita tidak berprasangka apapun terhadap kedua laki-laki itu. Maka yang perlu kita perhatikan adalah anjing-anjing liar itu. Anjing-anjing liar itu datang dalam jumlah yang terlampau banyak. Lebih baik melawan 2 atau 3 ekor harimau daripada 50 ekor anjing yang menyergap dari segenap penjuru." Sebelum kuda Sempana menjawab, terdengar Cundaka mendahuluinya. "Aku akan pergi." "Tunggu," cegah Empu Sodo. "Akulah yang mengambil keputusan." Namun kembali orang tua itu mendengar gonggong anjing, sahut menyahut melingkar-lingkar, sehingga orang tua itu terpaksa mempertimbangkannya. Cundaka yang hampir melangkahkan kakinya tertegun diam. Ia tidak berani melanggar kata-kata gurunya itu. Ia tahu bahwa kali ini Empu Sodo berkata sebenarnya dan ia harus tunduk kepadanya. Wajah orang tua itu kini diliputi oleh ketegangan yang mencekam hatinya. Di kejauhan ia masih mendengar gonggong anjing-anjing liar. Kadang-kadang menghilang, namun kadang-kadang serasa menjadi amat dekatnya. Dengan nada datar orang tua itu berkata, "Tidak, kita tidak boleh terpisah-pisah. Kalian dengar gonggong anjing liar itu?" Kedua muridnya menganggukkan kepalanya mereka. "Berapa jumlah anjing-anjing liar itu menurut dugaanmu?" Kedua muridnya terdiam. Namun tiba-tiba mereka merasa ngeri juga mendengar suara anjing itu. Terlampau banyak. Betapapun tangkas mereka mempermainkan pedang, tetapi mereka satu-satu tidak akan dapat melawan sejumlah anjing-anjing liar itu. Anjing-anjing liar itu dapat menyerang dari segenap penjuru. Selagi seseorang mengayunkan senjatanya membunuh seekor di antara mereka, maka seekor yang lain telah menerkam tubuhnya dari arah yang lain. Disusul yang lain lagi, yang lain dan berpuluh-puluh banyaknya. Apalagi mereka sama sekali belum mengenal watak dan tabiat anjing-anjing hutan yang liar itu. "Turutlah nasihatku," berkata Empu Sodo kemudian. "Anjing-anjing liar dan harimau-harimau kumbang akan merupakan bahaya yang besar bagi kalian. Alangkah malangnya apabila kalian mati dikoyak oleh anjing-anjing liar itu. Bukankah lebih baik kalian mati dibunuh oleh Mahesa Agni?" Kedua
Kedua muridnya tidak menjawab. Mereka kini mencoba memperhatikan suara anjing-anjing liar bersahut-sahutan tak henti-hentinya, semakin lama menjadi semakin riuh. Tetapi kemudian mereka terkejut ketika mereka melihat bayangan yang kemerah-merahan bergerak-gerak di sisi tebing. Cahaya yang bertebaran memancar dari balik rumpul dan batu-batu yang menjorok di permukaan bukit gundul itu. Empu Sodo mengerutkan keningnya. Ditatapnya cahaya obor yang kemerah-merahan itu dengan tajamnya. Perlahan-lahan ia bergumam. "Obor, apakah kalian melihat sinar obor itu?" Kedua muridnya mengangguk. "Siapa menurut dugaanmu?" Cundakalah yang menjawab. "Kebu Sindet dan Wong Sarimpat." "Mereka tidak memerlukan obor," potong Kuda Sempana. "Lalu siapa menurut dugaanmu, Kuda Sempana?" bertanya Empu Sodo. Kuda Sempana menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu, Guru." "Siapkan senjata kalian. Mungkin kita bertemu dengan orang-orang yang tidak bermaksud baik terhadap kita." "Aku sudah pasti," sela Cundaka yang menyebut dirinya Mbau Rekso Kali Elo. "Mereka adalah Kebu Sindet dan Wong Sarimpat." "Persetan," potong Kuda Sempana pula. "Kau menghina mereka berdua. Kau sangka bahwa mata mereka telah menjadi buta atau setidak-tidaknya rabun. Mereka adalah orang-orang sakti. Apakah matamu lebih baik dari mata mereka?" "Aku tidak peduli. Di sini tidak ada orang lain kecuali mereka berdua," sahut Cundaka. "Kalau begitu kaulah yang buta," jawab Kuda Sempana. "Kau tidak melihat padukuhan di sebelah rumah Paman Kebu Sindet dan Paman Wong Sarimpat? Orang-orang padukuhan itu tidak lebih dari mayat-mayat yang hidup, yang berbuat tidak atas kesadaran diri. Mereka adalah alat-alat yang bernyawa dari kedua orang-orang liar itu." "Omong kosong. Kau tidak tahu apa-apa tentang kedua orang itu. Kau menjadi iri ketika kau melihat ada orang yang bersedia membantuku. Kau iri bahwa upah yang akan mereka terima tidak lagi akan aku berikan kepadamu." "Kuda Sempana," potong Cundaka. "Aku masih sanggup menampar mulutmu. Aku bukan tonggak mati, Cundaka." Tiba-tiba keduanya memutar diri masing-masing. Kini Kuda Sempana dan Cundaka telah berhadapan. Namun tiba-tiba pula mereka terkejut. Mereka menyadari diri mereka masing-masing ketika mereka berdua telah terpelanting jatuh berguling-guling di atas batu-batu padas yang keputih-putihan. "Setan!" terdengar guru mereka itu menggeram. "Kalau kalian masih bertengkar, maka biarlah kalian aku bunuh bersama-sama. Biarlah tubuh kalian hancur disayat oleh anjing-anjing liar itu atau oleh harimau kumbang." Kuda Sempana dan Cundaka tertatih-tatih berdiri. Wajah-wajah mereka menjadi merah membara, tetapi mereka tidak berani berbuat apapun terhadap gurunya. "Lihatlah," berkata Empu Sodo. "Obor itu menjadi semakin dekat. Sebentar lagi kalian akan melihat seseorang atau dua orang muncul dari balik-balik batu yang menjorok itu. Atau kalian akan melihat apakah yang datang itu Kebu Sindet dan Wong Sarimpat atau bukan. Mereka berdua atau bukan. Kita harus menerima mereka dengan penuh kewaspadaan. Kita harus mencoba menyatukan kekuatan kita, bukan kita hancurkan sendiri." Kuda Sempana dan Cundaka tidak menjawab. Tetapi mereka pun berpaling ke arah yang ditunjuk oleh Empu Sodo. Di kejauhan, mereka melihat cahaya yang kemerah-merahan bertebaran, semakin lama semakin dekat. Gonggong anjing liar pun semakin lama menjadi semakin hilang. Tetapi dengan demikian, hati mereka bertiga menjadi semakin berdebar-debar. Dengan mulut terkunci dan mata tidak berkedip, mereka menatap ke arah nyala yang memancar kemerah-merahan itu.
Bayangannya bergerak di bebatuan dan tebing-tebing Bukit Gundul di sisi yang menjorok ke atas, seperti bayangan hantu yang menari-nari menarikan tarian maut. Empu Soto dan kedua muridnya berdiri tegak seperti patung. Bahkan kadang-kadang nafas mereka tertahan karena ketegangan yang semakin memuncak. Obor itu menjadi semakin dekat. Darah mereka serasa terhenti. Ketika dari balik batu yang menjorok, mereka melihat sepasang obor seolah-olah mendaki lereng Bukit Gundul dan muncul tidak terlampau jauh di hadapan mereka. Sepasang obor yang dibawa oleh sepasang laki-laki. Dalam pada itu terdengarlah Cundaka menggeram perlahan-lahan. "Apa katamu, Kuda Sempana? Mereka berdua pasti Kebu Sindet dan Wong Sarimpat. Ayo, katakanlah sekarang bahwa aku telah menghina mereka. Nanti kau akan dapat mengamati sendiri pada wajah yang kasar, sekasar batu padas, dan wajah yang beku seperti wajah mayat." Kuda Sempana tidak menjawab. Yang terdengar adalah suara giginya gemeretak menahan marah. Namun yang dilihatnya adalah benar-benar Kebu Sindet dan Wong Sarimpat. Mereka masing-masing membawa sebuah obor. Dan apa yang dilihatnya benar-benar tidak masuk di dalam akalnya. Kenapa orang seperti Kebu Sindet dan Wong Sarimpat masih memerlukan obor untuk mendekati Gunung Gundul yang hampir setiap hari dilewatinya? Tetapi ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Keduanya benar-benar telah membawa obor di tangan mereka. Empu Soto masih berdiam diri. Dengan penuh kecurigaan dipandanginya kedua orang itu berjalan ke arah mereka. Setapak-setapak kedua laki-laki kakak beradik itu maju semakin dekat. Dan hati Empu Soto bersama dua orang muridnya itu menjadi semakin berdebar-debar. Mereka sama sekali belum tahu apakah yang akan dilakukan oleh kedua orang itu. Tiba-tiba Bukit Gundul yang kini telah menjadi sepi karena suara anjing-anjing liar sudah tidak terdengar lagi itu digetarkan oleh suara Wong Sarimpat keras-keras. "Hah, itulah mereka, Kakang." Tak terdengar jawaban, namun kedua orang itu melangkah semakin cepat. "Berhati-hatilah," terdengar Empu Soto berdesis. Tetapi ketika Cundaka meraba hulu pedangnya, Empu Soto itu berkata perlahan-lahan, "Jangan." Kuda Sempana benar-benar tidak senang melihat sikap Cundaka yang seakan-akan memusuhi kedua orang yang telah menyatakan diri untuk membantunya itu. Tetapi ia tidak berkata apapun. Namun berbeda dengan gurunya dan saudara seperguruannya, ia sama sekali tidak menaruh kecurigaan apa-apa kepada mereka berdua. Yang terdengar kemudian adalah suara Wong Sarimpat kembali. "Hei, Empu Soto, apakah kau telah menemukan tempat yang baik untuk bermalam?" Empu Soto tidak segera menjawab. Ia menunggu kedua orang itu menjadi semakin dekat. Tetapi Wong Sarimpat itu telah berteriak lagi. "Hei, apakah kau sudah menjadi bisu?" Namun Empu Soto masih membiarkannya berteriak sesuka hatinya. Meskipun ia menjadi sangat jengkel pula karenanya. Apalagi muridnya yang menyebut dirinya Mbau Rekso Kalielo. Dengan geramnya ia berdesis, "Orang itu benar-benar seperti orang gila. Sekali lagi kau menghinanya," sahut Kuda Sempana. "Apakah mulutmu ingin disobeknya?" "Diam," potong Empu Soto. "Kalian berdualah yang membuat aku hampir menjadi gila." Keduanya kini terdiam. Kedua laki-laki kakak beradik itu kini telah menjadi semakin dekat. Hanya beberapa langkah lagi dan terdengarlah suara tertawa Wong Sarimpat. "Hah, ternyata kalian masih hidup. Apakah kalian tidak menjumpai gerombolan anjing-anjing liar itu?"
Tidak, sahut Empu Soto. Beruntunglah kalian. Kalau kalian bertemu dengan serombongan anjing-anjing itu, maka kalian harus bertempur mati-matian. Mungkin kalian bertiga akan memenangkan pertempuran itu, tetapi kalian akan kehabisan tenaga apabila kemudian datang rombongan yang lain atau harimau kumbang, maka kalian akan disantap mereka itu dengan nyamannya. Lebih baik bagi kami bertiga, sahut Empu Soto. Hai? Wong Sarimpat terkejut. Lebih baik dari apa? Lebih baik berkelahi melawan anjing-anjing liar itu daripada kami harus mati di dalam gubukmu. Kenapa? Kalian akan mencekik kami selagi kami tidur. Kembali terdengar suara tertawa Wong Sarimpat seolah-olah akan membelah gelap malam. Demikian kerasnya sehingga perutnya terguncang-guncang. Namun dalam pada itu wajah Kepu Sindet yang beku itu sama sekali tidak bergerak. Wajah itu masih juga beku sebeku wajah sesosok mayat. Tiba-tiba terdengar suara Kepu Sindet dalam nada yang rendah. Aku datang karena aku menjadi cemas atas nasib kalian. Apa yang kau cemaskan? Bertanya Empu Soto. Kalian belum mengenal bukit ini. Kalian belum mengenal penghuni bukit ini. Dan kalian belum mengenal siapa yang merajai bukit ini di malam hari. Empu Soto tertegun mendengar kata-kata Kepu Sindet itu. Kata-kata bersahabat yang terasa menyejukkan hati. Tetapi perasaan orang tua itu telah dicekam oleh kecurigaan. Sehingga setiap kalimat yang diucapkan oleh Kepu Sindet dan Wong Sarimpat itu terasa bagaikan sebuah jebakan untuk menjeratnya. Tetapi Empu Soto tidak segera menjawab. Dibiarkannya Kepu Sindet berkata terus. Karena itu, kami datang kemari. Kami akan mempersilahkan kalian sekali lagi. Tidurlah di rumah kami. Tetapi agaknya kalian telah benar-benar menganggap sikap kami terlampau menyakitkan hatimu, sehingga kalian sama sekali tidak mau mendengarkan permintaan kami lagi. Terima kasih, sahut Empu Soto. Aku akan tidur di sini. Sekali lagi aku memperingatkanmu. Bagaimana dengan anjing liar dan harimau-harimau yang berkeliaran di malam hari? Empu Soto tidak segera menjawab. Disambarnya wajah kedua muridnya dengan sudut pandangnya. Empu tua itu melihat kesan yang berlawanan pada kedua wajah itu. Sekali lagi ia menyesal. Ia telah menyatakan kecurigaannya terlampau berterus terang di hadapan muridnya, sehingga Cundaka pun menjadi semakin bercuriga dan seolah-olah tidak akan dapat mempercayai apa saja yang dikatakan oleh kedua orang itu seperti perasaannya sendiri. Tetapi dengan demikian, ia telah membuat garis batas antara kedua murid-muridnya itu. Kuda Sempana sangat bernafsu untuk mendapat bantuan melepaskan dendamnya, sedang Cundaka yang tidak terlampau banyak berkepentingan itu lebih senang meninggalkan tempat itu karena sejak pertama kali ia melihat salah seorang dari kedua orang itu, hatinya telah kecewa. Menurut anggapannya, kedua orang itu benar-benar memuakkannya. Bagaimana, Empu Soto? Desak Kepu Sindet. Aku hanya sekedar memberimu peringatan. Aku adalah orang di Bukit Gundul ini. Aku telah memahami watak daerah ini siang dan malam. Aku tahu apa yang dapat terjadi di siang hari dan apa yang dapat terjadi di malam hari. Karena itu, maka kali ini aku membawa obor. Kau tahu, apakah gunanya obor ini bagi kami? Empu Soto tidak menjawab. Tetapi pertanyaan itu telah menarik perhatian Kuda Sempana dan Cundaka. Mereka memang ingin tahu kenapa kedua orang itu membawa obor. Di malam hari, berkata Kepu Sindet lebih lanjut, anjing-anjing itu menjadi semakin liar. Di malam hari, gerombolan anjing-anjing itu menjadi semakin banyak. Tetapi mereka tidak begitu berani melihat api. Itulah sebabnya kami membawa obor. Dengan obor di tangan kami,
Tidak usah bersusah payah berkelahi melawan anjing yang jumlahnya tidak terhitung. Kami hanya cukup menggerak-gerakkan obor kami, dan anjing-anjing itu tidak berani mendekat. Mereka hanya menyalak dan menggonggong tak habis-habisnya, tetapi akhirnya mereka pergi. Beruntunglah kalian bahwa kalian belum bertemu dengan gerombolan anjing-anjing itu. Kalau demikian, maka kalian harus perjuangkan sekuat-kuat tenaga kalian. Tetapi anjing-anjing itu akan datang semakin banyak, dan semalam suntuk kalian akan berkelahi. Apabila kalian kehabisan tenaga, maka kalian akan menjadi kerangka di Bukit Gundul ini. Di telinga kuda Sempana kata-kata itu benar-benar sebagai suatu sikap bersahabat yang pantas dihargai. Ia sama sekali tidak melihat sikap yang pantas untuk dicurigai. Karena itu, kuda Sempana tidak dapat mengerti kenapa gurunya bersikap aneh terhadap kedua orang itu. Mungkin sikap Kebu Sindet agak berlebihan, tetapi bukankah orang itu mengharap upah daripadanya, sehingga ia bersedia sedikit merendahkan dirinya, bahkan menyayangkan jiwanya bersama guru dan saudara seperguruannya. Sebab apabila mereka bertiga binasa di Bukit Gundul itu, Kebu Sindet dan Wong Sarimpa tidak akan dapat menerima upah lagi dari mereka. Tetapi Empu Sodo menangkap semua itu pun dengan sikap yang berbeda, seolah-olah terasa padanya bahwa di balik sikap itu tersembunyi maksud-maksud yang sama sekali tidak menguntungkannya. Karena itu maka jawabnya, "Terima kasih Kebu Sindet. Kalau kau berbaik hati kepada kami, maka biarkan kami tidur di sini. Berikan saja obormu itu kepada kami, supaya kami dapat terhindar dari gerombolan anjing-anjing liar itu." "Obor ini tidak akan dapat menyala terus-menerus semalam suntuk Empu Sodo," sahut Kebu Sindet. "Kami akan dapat mencari daun-daun kering dan ranting-ranting perdu di gerumbul-gerumbul itu untuk membuat perapian." Kebu Sindet mengerutkan keningnya ketika ia berpaling memandangi wajah adiknya. Tampaklah wajah itu disaput oleh kegelisahan. Agaknya Wong Sarimpat sedang menahan hati. Dalam pada itu Empu Sodo pun sekali lagi mencoba memahami perasaan kedua orang muridnya. Kuda Sempana menjadi sangat kecewa mendengar sikap gurunya, sedang Cundaka bersikap acuh tak acuh saja atas pembicaraan itu. Namun sekali-sekali tampaklah wajahnya menjadi tegang, dan sekali-sekali tampak jelas bahwa orang yang menyebut dirinya Mbau Rekso Kali Elu itu sama sekali tidak senang mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Kebu Sindet. Meskipun demikian, ia mencoba menahan dirinya. Tetapi mata Kebu Sindet dan Wong Sarimpat yang tajam melihat wajah Cundaka seperti mereka melihat warna hati murid Empu Sodo yang seorang itu. Sebagaimana mereka dapat membaca hati kuda Sempana pula, Kebu Sindet yang mempunyai perhitungan tersendiri masih juga membiarkannya berbuat sesuka hati. Wajahnya masih saja membeku, sebeku wajah batu-batu di pegunungan Gundul itu. Tetapi berbedalah dengan Wong Sarimpat. Wajahnya yang keras sekeras batu-batu padas menjadi semakin kasar. Sekali-sekali mulutnya berkomat kamit, namun tak sepatah kata pun yang melontar dari mulutnya. "Bagaimana Empu?" terdengar suara Kebu Sindet datar. "Berikan obormu. Satu kau tinggal di sini, dan satu kau bawa kembali." Wajah Kebu Sindet sama sekali tidak menunjukkan perasaan apapun di dalam dadanya. Tetapi Empu Sodo yang cukup matang menghadapinya, melihat bahwa mata orang itu seolah-olah menjadi semakin tajam memandanginya. Dari mata itulah Empu Sodo kini mencoba membaca perasaan Kebu Sindet. Sejenak mereka saling berdiam diri. Gunung Gundul itu menjadi sunyi kembali, sunyi namun tegang. Dalam pada itu hati Empu Sodo lah yang menjadi gemuruh karena berbagai perasaan yang bergumul di dalamnya. Seakan-akan terdengarlah suara Empu Gandring berkata, "Hati-hatilah,
menghadapi kedua orang itu, Empu, mungkin kau akan ditelannya. Kemudian suara Panji Bojong Santi. Bagaimanapun juga, kau masih jauh lebih baik dari kedua orang-orang liar itu, Empu Sodo. Baru kini empu tua itu menyadari bahwa ternyata saat itu hatinya sendiri telah dibakar oleh kemarahan dan dendam atas kekalahan dan kegagalan murid-muridnya, meskipun ia sendiri telah ikut merencanakan dan menangani usaha itu. Kepu Sindet dan Wongsa Rimpat masih juga berdiri tegang di tempatnya. Sekali-sekali Wongsa Rimpat mengerutkan keningnya dan mencoba memandangi wajah kakaknya, tetapi wajah itu masih sekosong wajah sesosok mayat. Kuda Sempana dan Cundaka pun terpaku seperti sebatang tonggak mati. Namun pada wajahnya terpancar kesan yang berbeda-beda. Kuda Sempana mengumpat-umpat di dalam hatinya atas sikap gurunya. Sedang Cundaka pun tidak senang mendengar jawaban gurunya itu. Cundaka ingin gurunya berkata, "Kita tidak mempunyai urusan lagi. Kami akan pergi. Kami akan kembali ke rumah kami." Tetapi gurunya masih saja menuruti nafsu kuda Sempana yang baginya sama sekali tidak akan memberikan keuntungan apa-apa. Membunuh Mahesa Agni atau mendapatkan Ken Dedes, Cundaka tidak akan mendapat apapun juga. Mahesa Agni bukan seorang pangeran yang kaya raya, yang pada mayatnya terdapat jamrud, mirah, intan, dan berlian. Anak muda itu sama sekali tidak bertimang dan tidak berkelat bahu emas murni. Apakah sepeninggal Mahesa Agni ia akan mendapat bagian batu-batu bendungan atau berunjung-berunjung bambu? Yang mula-mula memecah kesepian adalah Kepu Sindet itu sendiri. "Empu, apakah kau akan berkeras kepala?" Empu Sodo mengerutkan keningnya. Kini ia melihat sikap yang agak wajar dari Kepu Sindet. Orang itu adalah orang yang kasar. Setiap ucapan dan kata-katanya yang baik, sopan dan teratur pastilah menyimpan sesuatu maksud tertentu. Tetapi apabila ia mulai berkata wajar menurut keadaan, sifat dan wataknya, maka agaknya ia akan mulai berterus terang. "Jangan hiraukan aku," sahut Empu Sodo. "Kau tidak berkepentingan apapun juga seandainya kami dicincang oleh anjing-anjing liar atau oleh macan kumbang sekalipun. Tetapi kalian adalah tamuku. Aku bertanggung jawab atas keselamatanmu sekalian." Tiba-tiba Empu Sodo tertawa mendengar jawaban itu. Katanya, "Hahaha, sejak kapan kau menjadi terlampau baik hati? Sejak kapan kau merasa bahwa kau adalah tuan rumah di rumahmu sendiri?" Kepu Sindet terdiam. Ketika ia berpaling melihat wajah adiknya, maka wajah itu telah memerah darah. Namun dada Kepu Sindet itu berdesir ketika ia melihat wajah Cundaka yang seperti Wongsa Rimpat memancarkan kemarahan yang menyala-nyala di dalam hatinya. Meskipun demikian, wajahnya yang beku masih juga membeku. Tetapi terdengar ia bertanya, "Hei, tikus kecil, kenapa matamu menyorotkan kemarahan? Wajahmu yang jelek menjadi bertambah jelek." Cundaka hampir saja menjawab pertanyaan itu dengan kasar pula seandainya Empu Sodo tidak menggambitnya, dan Empu Sodolah yang kemudian menjawab, "Jangan hiraukan anak itu dan jangan hiraukan kami semuanya. Kalau kau berbaik hati, berikan salah satu opormu. Kalau tidak, tinggalkan kami di sini. Kami akan menjaga diri kami sendiri." "Tetapi," sahut Kepu Sindet, yang kata-katanya amat mengejutkan, apalagi bagi Cundaka, "Mata muridmu yang seorang itu amat menarik. Bagaimana kalau aku mengambilnya sebelah empu?"
Dada Cundaka seakan-akan hampir meledak mendengar penghinaan itu, tetapi sekali lagi terasa tangan Empu Soto menggamitnya, sehingga kembali ia menyadari dirinya dengan siapa ia berhadapan. Namun sakit di dalam dadanya terasa menjadi sangat pedih. Yang menjawab adalah Empu Soto pula. Katanya, "Mata itu masih sangat berguna baginya. Kau tidak akan dapat mempergunakannya. Karena itu jangan bersusah payah. Aku akan menasehatinya supaya ia dapat mempergunakan sebaik-baiknya. Tetapi kau jangan membuang waktu untuk urusan-urusan yang tidak berarti. Sekarang bagaimana dengan obormu? Kalau perlu, maka obor itu akan dapat diperhitungkan sama sekali dengan upah yang kau kehendaki atas bantuanmu menangkap Mahesa Agni." "Aku belum membicarakan tentang upah yang ingin aku minta darimu," sahut Kebu Sindet. "Tetapi kalau kau sudah menyebut-nyebutnya, maka biarlah aku mengatakannya. Upah itu tidak terlampau banyak. Beberapa kerat emas dan sebelah mata muridmu itu." Cundaka hampir-hampir tidak dapat menguasai dirinya mendengar kata-kata Kebu Sindet. Namun sebelum ia menjawab, terdengar Empu Soto mendahului. "Bagus, itu permintaanmu. Tetapi bukankah kami dapat menawarnya? Kalau ternyata tawaran kami tidak sesuai, maka permintaan kami akan dapat kami batalkan." "Bagaimana tawaranmu?" "Anak itu tidak berkepentingan," sahut Empu Soto. "Karena itu, maka ia tidak akan dapat turut membayar upah yang kau kehendaki itu. Semuanya akan dibayar oleh kuda sempana, tetapi sudah tentu tidak sebelah matanya." "Tetapi mata kuda sempana tidak segarang mata muridmu yang satu itu, Empu. Mata itu seperti mata burung hantu." Sebelum Empu Soto menyahut, terdengar suara Wong Sarimpat seperti akan memecahkan selaput telinga. "Mata yang demikian itulah, Empu, yang dapat kami pergunakan untuk tumbal keselamatan pekerjaan kami." Kemudian terdengar suara Wong Sarimpat tertawa berkepanjangan, jauh lebih mengerikan dari suara anjing liar yang menggonggong bersahut-sahutan. Cundaka kini tidak lagi dapat menahan diri. Betapapun ia merasa kecil, namun di dalam jiwanya membara pula sifat-sifatnya yang keras dan dendam. Karena itu maka tiba-tiba ia menggeram. "Hei, kenapa kau menggeram, tikus?" bertanya Wong Sarimpat. "Apa kau sangka bahwa seekor tikus akan dapat menjadi seekor harimau?" Mata Cundaka menjadi semakin menyala, tetapi Wong Sarimpat itu bahkan mentertawakannya semakin keras. "Cukup!" Tiba-tiba Cundaka itu membentak. Wong Sarimpat benar-benar terkejut mendengar bentakan itu, sehingga suara tertawanya terputus. Bukan saja Wong Sarimpat, tetapi juga Kebu Sindet dan bahkan Empu Soto sendiri. Segera Empu Soto merasa bahwa perbuatan Cundaka yang menyebut dirinya Mbau Rekso Kali Elu itu sama sekali tidak bijaksana. Seandainya Empu Soto sendirilah yang membentak-bentaknya, maka kedua orang itu tidak akan segera merasa tersinggung. Karena Empu Soto adalah orang yang mereka anggap setingkat dengan mereka. Tetapi Cundaka adalah seorang murid yang masih berada jauh di bawah tingkat kedua orang itu, sehingga bentakan itu akan sangat menyinggung harga diri mereka, kedua orang liar dan kasar itu. Dengan demikian, maka hal-hal yang tidak diharapkan akan dapat terjadi. Nah,
Bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.